Bisa. Saya bantu dari sini ya. Sudah. Halo, malam. Selamat malam Iis. Saya mau tanya dulu, apakah Anda ini Muslim atau Kristen? Sorry, suaranya kecil. Apakah Anda Islam atau Kristen? Aku sekarang Kristen, dulu Islam. Cuma aku mau tanya, maksudnya yang tentang riba itu loh, yang tadi. Maksudnya yang Bro Edis tadi ngomong, maksudnya kan katanya riba menurutnya Bro Edis itu kan kalau ada kita jual ke tukang sayur gitu ya, tukang orangnya itu miskin gitu. Nah, kita nggak boleh ngambil untung di situ. Maksudnya Iya, itu ada menurut ayatnya nggak di firman Tuhan gitu. Karena baik ada. kalau nanti Baik. sebentar ya. Kalau aku kan taunya tuh yang di Mazmur 15 itu gitu. Maksudnya yang namanya riba itu orang nggak boleh minjemin uang nganakin gitu ya, apa ngebungain gitu ya. Jadi dibilangnya ya nggak boleh minjemin uang pakai bunga gitu. Itu yang aku tahu. Tapi kalau yang Bro Edis ngomong tadi itu adanya di mana ya firmannya? Baik. Ya kan ya, saya ambil dulu. Sorry aku nanya ya. Ya, ini kita pengajian Alkitab ini. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, cuman mungkin nanti ada orang-orang baru ya. Baik. Aku belajar belum terlalu pintar. Masih belajar. Kita buka ada di dalam Karena aku taunya tuh yang di ini doang, yang di Mazmur 15 gitu. Bentar ya. Berapa? Ayatnya kemarin yang mana teman-teman? Bentar. Imamat 25. Oh, Imamat 25. Ayat yang ke 35. Sebentar, 35 36. Ayat 35. 30 sebentar. 35, kita mulai dari 35 coba. Tiga lima tiga enam coba. Atau saya tampilkan di sini saja? Ya, oke, tampilkan saja. Oke, saya tampilkan di sini ya. Baik. Ini di ayat 35 ya. Apabila saudaramu jatuh miskin, perhatikan ya, jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Nah ini ayat 36-nya. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat bertahan hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Oke. Begitu. Jadi pengertian riba itu apa sih? Nih, coba sebentar ya, saya ketik dulu mana sih tadi. Ini 37 ya. Nih, kalau kita cek bahasa aslinya, kata riba ini Bentar.
Dalam bahasa Inggris saja ya biar ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu kata riba itu ini profit. Nih saya ketik saja akarnya ya. Profit keuntungan dong. Profit ya, keuntungan. Nih. Increase, kembang, great number, nomor yang tumbuh begitu yang besar. Multitude, penggandaan, greatness, kebesaran, nambah begitu ya. Increase. Pokoknya dia sesuatu yang muncul begitu. Muncul lebih seperti itu. Itu arti riba. Contoh kalau misalnya kita, saya balikin dulu nih kamera saya. Kalau misalnya ini gelas nih, kita isi air, sudah di atas sini, terus masih kita isi lagi, nah tumpah keluar, itu namanya riba. Increase, profit, kembang, atau bunga, atau kelebihan begitu. Itu tidak boleh diberikan atau diambil dari orang yang jatuh miskin. Seperti itu. Tetapi kalau orang pebisnis, saya kasih contoh begini. Kita punya tetangga. Tetangga kita ini dia pebisnis. Dia punya usaha misalnya, taruhlah misalnya jual beli sapi. Nah, pada waktu bulan-bulan tertentu ataupun lebaran ataupun tahun baru kan konsumsi daging kan meningkat. Nah, dia perlu modal nih. Nah, tapi dia nggak punya uang untuk membeli sapi-sapi itu. Nah, dia harus butuh uang, dia perlu uang. Nah, dia datang minjam. Saya pinjam uangmu 100 juta. Nah, terus dia belikan sapi, terus dia jual, dia untung. Dia untung jadi uangnya untung 50 juta. Boleh nggak kita ngambil untung dari situ? Boleh. Boleh. Tetapi kalau misalnya seseorang itu miskin, dia sudah tidak makan. Contoh, ada tetangga kita. Dia miskin udah nggak makan. Dia datang ke rumah. Saya pinjem uang buat makan. Saya udah gak punya beras. Pinjemlah 100 ribu. Terus kita bebankan bunga kepada dia. Kamu harus kembalikan ya. Tapi kembalinya 110 ribu. Itu gak boleh dalam Alkitab. Seperti itu. Karena kalau yang namanya riba atau keuntungan itu dipukul rata semua tidak boleh. Gak ada bisnis di dunia ini. Gak ada bank pun gak ada, tutup semua bank, gak ada. Seperti itu. Kita beli sayur 1.000 jual 1.500 itu riba, namanya itu keuntungan, profitnya. Dan itu tidak boleh kita berikan kepada orang miskin. Contoh, kita jualan sayur atau jualan apa aja lah. Tentu ada banyak orang kaya datang beli, betul? Nah, ada banyak orang kaya, dari mereka kita ambil riba, kita ambil untung. Tetapi kalau ada orang miskin, dia nggak punya apa-apa. Dia datang ke pasar, udah kelihatan udah miskin. Kita yakin ini orang memang dia jatuh miskin. Nah, menurut Alkitab itu kita nggak boleh ngambil untung. Kita kasih aja harga modalnya. Seperti itu. Itu kalau pengajaran yang biblikal seperti itu. Oke. Gitu. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Tapi maksudnya gini, aku dulu ya zaman dulu gitu, kan bukan aku sih, orang yang dekat sama aku itu kan pernah minjem, tapi yang dulu aku masih Muslim, yang orang maaf ya, kalau aku nyebut suku itu orang Batak gitu kan, suka minjemin duit gitu kan, gitu. Nah itu dia ngebungainnya itu kan 20% ya kalau nggak salah. Nah itu kan dia kan punya uang. Nah sementara kita ini yang minjem itu kan sebenarnya nggak punya uang. Tapi waktu kita nggak punya apa-apa gitu, dia bisa apapun yang ada di rumah itu, ya kita bilang bukan kita nggak mau bayar loh, kita mau bayar. Tapi dia bisa nggak sabar dan dia bisa ambil apa aja yang ada di rumah, sampai blender pun juga bisa diambil sama ini. Baik. Maksudnya? Baik, saya jawab. Maaf, dia Kristen kan, terus mungkin kan ngerti firman gitu. Baik, saya jawab ya. Jadi begini. Jadi pertama, permasalahan seperti itu harus kita lihat secara objektif. Kita nggak boleh nyalahin salah satu pihak. Pada waktu dia berhutang tersebut, apakah tujuan daripada berhutangnya itu adalah untuk mengembangkan usaha? Kalau tujuan daripada dia berhutang adalah untuk mengembangkan usaha dia, untuk memutar bisnisnya dia biar lebih kenceng profitnya, wajar dia mengambil yang namanya orang yang menghutangi, wajar dia yang namanya mengambil untung. Ya kan?
Nah, tetapi kalau posisi dia menghutangi itu akibat daripada orang yang tidak makan lagi, contoh dia udah nggak punya makan, dia ngutang dari situ terus dibungain, itu yang melanggar ini Alkitab. Seperti Sebenarnya itu. teman aku bukan nggak bisa makan sih, sebenarnya buat bayar anaknya tuh masuk sekolah gitu loh. Jadi buat uang Ya. pendaftaran ya, uang Kalau pangkal. seperti itu artinya dia itu wajib, ya gimana ya, saya harus proporsional sih, harus ini. Harus contohnya harus betul-betul real. Kalau memang seperti itu, banyak orang dia berhutang ya, dia tidak memperhitungkan sesuatu dengan matang. Ya, dia mengambil hutang itu untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Lalu setelah tersebut dia nggak bisa bayar. Ya kalau nggak bisa bayar ya sama, semua pasti akan melakukan hal seperti itulah. Enggak, maksud aku kan ini orang memang benar-benar susah. Zaman dulu kan Hmm, negeri aja kan bayar, sekarang aja kan enggak gitu. Zaman dulu negeri bayar gitu kan, ada uang pendaftaran, oke. ada uang pangkal ya. Nah, Baik, sementara sekarang orang ini kan benar-benar nggak bisa gitu kan. saya tanya sama Anda. Hmm, Kalau ada tetangga Anda pinjam uang, hmm, pinjam 1 juta hmm, untuk membayar anaknya sekolah. hmm. Menurut Anda apakah itu harus dikembalikan? Kalau dikembalikan sih iya, maksudnya tapi nggak usah pakai bunga gitu loh. Maksudnya aku udah sering ya Ya bilang saja, saya pinjam tidak pakai bunga, begitu. nggak bisa, mana boleh begitu. Ya, Nggak bisa. makanya tadi saya bilang, kalau Kalau bisa memang, aja maksudnya saya. ya makanya tadi Maksudnya kan saya bilang, kalau memang mau yang biblikal, apakah ketika dia meminjamkan uang itu untuk hal-hal dalam hal berbisnis? Kalau dalam hal berbisnis bisa, tetapi kalau dalam hal yang seperti tadi itu, ya menurut saya ditinggalkan saja. Nanti ujung-ujungnya kami yang susah juga, kan gitu. maksudnya kan Gitu dia kalau jawaban memang saya. anak itu kan butuh butuh sekolah gitu, anak itu kan butuh sekolah sementara dia nggak punya gitu kan, sementara Hmm. dia berusaha untuk pinjam tapi dia mungkin bayar ya, maksudnya nggak usah secara biangnya induknya dia bisa bayar, tapi Ya, itu kalau menurut bunganya dia saya nih, rusak nanti. kalau menurut saya, kalau sudah seperti itu, ya nggak usah dipinjemin. Nanti ujung-ujungnya susah. Tapi kalau untuk mutar bisnis, mutar usaha ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hal-hal yang bukan berkaitan dengan itu, ya nanti bakalan susah itu. Iya makanya, Gitu. tapi kan di satu sisi kan mungkin ya dulu aku nggak ngerti gitu. Kalau sekarang aku ngerti lah, kita kan harus punya kasih. Makanya aku tanya kenapa, maksudnya karena dibilang di sini kan di Mazmur 15 ini judul perikopnya siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan kan gitu kan. Makanya Hmm. salah satunya adalah orang yang nggak minjem duit, nggak meminjamkan uang dengan makan riba. Salah satunya orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, artinya dia bilang orang yang minjemin duit tapi nggak pakai riba. Tapi kan Oke, sementara ada orang-orang yang mungkin secara oke, ini Kristen ya gitu ya, baik, terus ngerti firman, tapi dia tetap tetap pakai riba gitu. Maksudnya tetap baik, secara pribadi, bahkan itu bukan bank kan sebenarnya, bukan koperasi simpan pinjam juga oke, gitu kan. baik, Ibaratnya dia nggak ada karyawan yang harus dibayar gitu kan. baik. Jadi kalau begitu ya, kalau seperti itu menurut Anda, kalau ada seseorang nih, ini topik yang bagus juga sebenarnya. Ada seseorang, dia perlu uang untuk masuk anaknya sekolah. Dia nggak punya uang tuh. Oke? Menurut Anda, ada nggak bank yang kalau dia minjam ke situ nggak ada bunganya? Kalau bank nggak bisa, nggak ada. Oke. Menurut Anda, perlu nggak dia dikasih pinjam? Kalau secara pribadi saya itu perlu karena dia buat anaknya sekolah gitu kan. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak lembaga yang disediakan oleh negara pinjam tanpa bunga? Dulu nggak ada, sekarang banyak. Apa bukan si lembaga Oke, pinjam coba hanya sebutkan sekarang itu satu ada. lembaga yang banyak itu gini. Tunjuk satu lembaga yang meminjamkan uang terhadap orang-orang seperti itu. Kalau yang nggak pakai bunga mungkin aku nggak tahu, tapi kalau yang pakai bunga itu banyak. Jadi ada yang Bukan, eh, tadi menurut Anda begini, menurut Anda kalau ada kejadian seperti itu, ada orang mau memasukkan anaknya sekolah,
tapi dia tidak punya uang. Dia perlu pinjaman. Hmm. Oke, berarti dia harus meminjam, betul? Betul. Nah, adakah satu lembaga tempat meminjam tetapi tidak ada bunganya? Nggak ada. Terus bagaimana solusinya menurut Anda? Ya kalau solusi menurut saya ya kalau misalkan saya punya ya saya pinjemin aja kalau orang itu kenal sama saya ya. Maksudnya dulu itu kan saya nggak seperti sekarang pun saya belum Bukan. apalagi Saya pengen ngerti maksud Anda begini. Apakah Anda menuntut seseorang supaya seseorang itu meminjamkan tanpa bunga? oh kita nggak bisa nuntut dong, itu kan hak orang. Ya, lalu poinnya apa? Poin yang mau Anda sampaikan? Maksud aku gini, kan yang minjemin itu dulu kan ya maaf lagi aku disebut suku ya. Itu orang Batak kan rentenir lah bahasa kasarnya kan gitu kan. Rentenir gitu kan kayak gitu. Nah, dia itu kan maksudnya kayak nggak ada Bukan, ampun maksud saya gitu. begini, kita tidak membahas personal begini. Yang saya minta kepada Anda, menurut Anda kalau ada kejadian seperti itu, solusinya bagaimana menurut Anda? Ya solusinya kalau secara pribadi ya, kalau saya punya ya saya aja ambil bagian gitu yang nolong gitu. Oke, Anda mau Bisa menolong nggak? seperti itu? Anda mau mengambil pekerjaan menolong-menolong seperti itu? Anda akan Mau lah, pinjam-pinjamin uang tanpa bunga? mau Oke. nggak? Kalau misalnya nanti ada yang inbox kepada Anda meminjam uang tanpa bunga, Anda kasih ya? Kita juga harus berhikmat. Kalau orangnya jauh yang kita nggak kenal ya kenapa? Nah, itu kan Makanya tadi sudah saya kasih apa yang kan dimaksud dalam lingkaran Alkitab kita begini loh. dong, bukan yang di ujung-ujung sana, lingkaran kita sini loh. Iya, maksud saya begini, kita itu tidak bisa membenarkan orang kalau berhutang tidak bisa bayar. Kita juga tidak bisa membenarkan orang menghutangi orang yang sudah posisinya kepepet terus kita cekek lehernya. Makanya kan tadi saya kasih apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang dikatakan oleh Alkitab adalah kalau ada seseorang yang punya masalah demikian, dia jatuh miskin. Oke? Kemudian dia tidak punya apa-apa. Yang seperti itu janganlah engkau mengambil riba daripadanya. Oke? Tetapi kalau ada orang yang berhutang, tujuannya dia adalah untuk mutar usaha. Saya kasih contoh yang bagus ya. Gini. Dilihat ada iklan di tertulis rumah murah katanya. Dijual murah, miring memang dijual ini. Nggak punya duit, nggak pegang duit dia. Gimana caranya biar kita ambil? Ini kesempatan nggak datang terus. Maka dia perlu yang namanya minjem duit. Minjem duit untuk apa? Mengambil untung dari situ. Nah, ketika dia pinjem duit, dapat modal, kita ambil rumahnya itu, kita beli dengan harga murah, lalu dijual, laku dengan untung. Menurut Anda wajar tidak seseorang yang meminjamkan uang tersebut dapat imbalan dari situ? Kalau begitu ya wajar dong. Wajar. Kan bisnis. Iya, makanya tadi saya bilang, utang piutang itu kalau dia perkara bisnis, kalau dia perkara yang namanya udah nggak punya terus ngutang, yang seperti itu yang tidak biblikal, yang saya bilang tadi. Ya, tapi kan daripada anaknya nggak sekolah, gimana dong? Ya sudah, kalau seperti itu berikanlah satu solusi. Bagaimana? Apakah negara harus mengeluarkan suatu lembaga yang meminjamkan uang tanpa bunga? Kalau sekarang kan udah gratis. Negeri ya, negeri. Kalau anaknya mau Bukan itu maksudnya. Jangan bilang sekarang gratis, berarti ya nggak usah lagi dibahas kalau begitu. Maksudnya nggak perlu lagi. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah poinnya satu. Maksudnya sekarang kan aku udah jadi Kristen. Dulu aku Islam kan nggak ngerti. Nah, Bukan itu bahasan kita begini loh. Kalau ada case, kita bicara case nih. Kita bicara case nih ya, Bu Ismawati gini. Kita bicara suatu case. Ada orang dia mau nyekolahkan anaknya, tidak punya uang untuk nyekolahkan anaknya itu. Sementara anaknya itu kalau masuk sekolah perlu uang. Entah itu masuk kuliah, universitas, bla bla bla. Solusinya bagaimana menurut Anda? Ya sebagai orang tua pasti berusaha lah nyari. Bukan itu. Aduh kok jadi bukan solusinya biar dia dapat uang tuh gimana? Ya minjem lah. Kalau Oke, misalnya nggak ada. menurut Anda harus ada yang meminjamkan dia tanpa bunga?
Ya kalau kita harus bilang meminjam, harus orang meminjamkan, kita nggak bisa bilang harus, karena itu kan bukan ini ya. Mungkin kalau saya pribadi ditanya, ya saya harus pinjemin. Tapi kalau orang nggak bisa kita tuntut begitu dong. Iya, makanya yang mau Anda salahkan ini yang mana? Aku nggak menyalahkan loh. Maksud aku nggak menyalahkan. Cuma yang aku iniin, maksudnya dia kan Kristen, dia ngerti firman. Nah, apa yang Bro Edis tadi bilang, sedangkan katanya kita Iya, tadi jualan itu sudah saya sama jawab, orang Bu. miskin. Tadi itu Dia sudah saya jawab. Dia maksud Kalau- Kalau gini, ada seseorang yang dia itu jatuh miskin menurut Alkitab, lalu dia butuh namanya uang, kalau kamu meminjamkan uang kepadanya, jangan kamu mengambil riba. Itu kan sudah jawaban saya. Terus kurang bagaimana lagi? nah, iya udah, makanya cuma yang aku tanya kan tadi masalah yang orang Batak itu, maksudnya dia kan kaya. Nah, kalau gitu, itu maksudnya. urusan dia, Kayak saya juga nggak gitu, tanya, itu urusan Nah, dia, makanya tanya sama gimana dia. itu maksudnya? Apakah orang itu berarti kan dia nggak bisa melakukan firman Tuhan dong? Firman Tuhan bilang kan orang itu kan harus Bu. harus bisa melakukan firman Bu Tuhan. Is. Sedangkan dia ngerti Bu tapi Is. nggak bisa dong. Bu Is, itu tanya sama dia, kok jadi saya yang ditanya? Tanya sama dia kalau itu. Yang dijelaskan di dalam Alkitab, kalau ada orang yang jatuh miskin, butuh uang untuk menyokong atau menyambung hidupnya, jangan kau berikan, bebankan kepada dia bunga. Itu yang ada dalam Alkitab. Nah, sementara yang tadi sesama RT sebelah tadi, pokoknya jangan ada riba. Begitu. Makanya kalau kalimatnya jangan ada riba, berarti jangan ada orang jualan lagi yang ngambil untung. Berarti kalau jangan ada riba, jangan ada orang yang meminjamkan, jangan ada rentenir gitu ya, cukup ya. Iya, jangan ada itu. Bank juga nggak ada, tutup semuanya, semua tutup. Kalau bank, kalau dia nggak pakai bunga, lah dia mau bayar karyawannya pakai apa? Ya makanya itu. Aduh, nggak nyambung Terus biaya ini operasional dari tadi apa? saya bilang. Bu, dengerin saya. Sekali lagi dengerin saya. Riba adalah untung. Kalau bahasa Inggrisnya profit. Untung itu bisa didapatkan dari manapun. Bisa dari beli sayur 1.000, jual 1.500. Tetap ada namanya untung atau profit atau riba. Terus uang, ya kan? Anda pinjam uang 10 juta. Terus Anda bayar selama 1 tahun. Kembali jadi 1.100.000. 10 juta misalnya. Kembali jadi 11 juta. Itu kan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contoh. Anda mau beli sepeda motor. Anda nggak punya duit cash. Anda perlu yang namanya finance, perlu yang namanya apa? Kalau bahasa ini kita, pembiayaan kredit, betul? Ya betul lah. Nah, kalau misalnya harga sepeda motor kita taruh, contohnya Scoopy sekarang berapa harganya? Taruhlah 25 juta. Oke? Anda nggak punya uang cash nih, beli 25 juta nggak punya. Berarti Anda harus datang ke finance, Anda harus datang ke peminjam uang. Entah itu bank, finance, apakah ya. Contoh, dikasih sama Anda uang 25 juta. Terus kewajiban Anda adalah mengembalikannya selama contoh 2 tahun. 2 tahun taruh jadinya 27 juta. Berarti berbunga 2 juta, betul? Ya, sorry. Betul? Nah, dengan adanya Scoopy itu Anda bisa muter. Beban Anda berkurang, Anda bisa muter, Anda bisa Gojek, Anda bisa ke pasar, Anda bisa ke sini, Anda bisa ini muter, usaha Anda jalan. Kalau Anda nggak ada begitu, Anda ke tempat usaha Anda naik Gojek kan bangkrut. Contoh, Anda jualan pakaian di pasar, Anda naik ke sana naik Gojek, pulang naik Gojek. Kalau nggak punya motor kan berabe, makanya harus ada motor. Harus ada, kalau nggak punya duit cash, harus ada yang minjemin, bank dan lain sebagainya. Apakah seperti itu tidak boleh? Pertanyaan saya. Kayak gitu mah memang seharusnya boleh lah, karena dia butuh biaya operasional itu apa namanya, lah finance itu kan dia punya karyawan, punya apa gitu kan. Oke. Kan beda sama yang tadi aku bilang. Berarti boleh nggak di situ riba dikenakan terhadap sesuatu yang dimana sesuatu itu adalah untuk berbisnis atau untuk memudahkan hidup. Boleh nggak?
Kalau dalam bisnis itu sangat dibolehkan Ya loh. iya, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi kalau misalnya ada orang, misalnya dia sudah nggak makan lagi, dia perlu sesuatu untuk dimakan, habis berasnya di rumah, datang pinjam uang 100.000 ataupun 1 juta, kemudian dibungain, itu yang nggak boleh. Oke. Nah, kurang bagaimana lagi kejelasannya? Nah, makanya tadi debat sama teman-teman dari sebelah, riba itu tidak boleh titik. Nah, kalau riba tidak boleh titik, artinya semua bank harus tutup. Sebenarnya bukan nggak boleh, cuma tinggal ininya aja yang maksudnya. Iya, tadi loh dari RT sebelah tadi itu bilang tidak boleh, yang namanya riba itu nggak boleh titik apapun alasannya. Begitu, Kalau di usaha tetapi kan misalkan kayak bank, kayak kredit itu nggak bisa, nggak ada gituan ya, orang mau makan dari mana karyawannya. Nah, terus ini cuma mungkin ini aja maksud aku, yang tadi yang satu yang aku tanyakan sama Bro Edis karena aku nggak tahu firmannya di mana. Nah yang kedua itu yaitu maksudnya yang tentang itu mungkin jadi agak melebar sedikit, maksudnya tentang yang rentenir itu maksudnya ya itu gitu ya, sudah seperti itu aja sih, maksudnya nggak ada maksud. Tapi kalau untuk kayak perusahaan misalkan saya minjem duit sama Bro Edis untuk saya buka usaha ya itu kan mesti ada itu sama aja mungkin, itu sebenarnya itu sama saja, menurut cuman aku ya cuman begini kayaknya kalau keuntungan itu lebih halus gitu ya bahasanya, tapi kalau riba itu kok sepertinya kayaknya kayak gimana gitu ya di telinga gitu. Jadi oke, ini kayaknya kesalahan persepsi masyarakat. Begini, kalau beli barang taruhlah sepeda motor, belinya misalnya 10 juta. Dijual 10 juta 100.000. Terus yang 100.000 itu disebut riba nggak? Sorry, kurang mudeng. Kalau beli sepeda motor 10 juta. Dijual 10 juta 100, ada keuntungan 100.000. Itu disebut profit nggak? Disebut untung nggak itu? Yang 100.000 itu? Iya, keuntungan. Nah, keuntungan atau profit itu di dalam bahasa Ibraninya itu riba. Nah, kalau misalnya beli sepeda motor 10 juta, dijual 11 juta, untungnya 1 juta. Tadi untungnya 100.000, terus sekarang untungnya 1 juta. Yang 1 juta itu disebut profit juga nggak? Iya dong. Iya, itu sama saja, itu juga disebut riba, sama-sama riba itu semuanya. Cuman yang satu ribanya, profitnya, keuntungannya 100, yang satu keuntungannya 1 juta. Seperti itu. Mungkin yang Anda maksud, biar kita nggak berbelit-belit. Mungkin yang Anda maksud ribanya itu terlalu besar. Itukah maksud Anda? Ya mungkin bisa jadi. Jadi 120.000 ya, jadi 20% gitu. Itu sebenarnya kalau dikenakan ke orang yang bisnis mungkin masih kena, tapi kalau ke pribadi terlebih kalau orang itu susah gitu, ya sebenarnya kasihan gitu. Iya, itu yang biblikal. Saya setuju dengan Anda seperti itu. Cuman yang menjadi permasalahan di sini sekarang, apakah ada satu lembaga yang dia itu memberikan sesuatu terhadap orang-orang tersebut, menolong orang-orang tersebut? Jawabannya kan ada, namanya perbankan. Tetapi untuk meminjam uang dari perbankan itu, Anda harus menunggu ya selewat ya ini kelamaan. Ibarat kata kalau bahasa kita keburu Belanda udah datang. Makanya diperlukan yang namanya cara-cara ringkas. Nah, makanya ini kan kebijakan kita bersama saja. Ini kan hikmat kita bersama. Ini kita bersama. Kalau misalnya Anda merasa bahwa nanti Anda nggak sanggup bayar, kalau Anda, ya nggak usah minjem. Kan nggak dipaksa Anda minjem. Kalau misalnya Anda minjem, nanti ujung-ujungnya nanti blender Anda disita. Ya kalau nggak mau itu ya nggak usah minjam. Kan gampang. Aku sih nggak minjem, puji Tuhan aku nggak pernah minjem. Iya bagus. Cuman masalahnya adalah banyak sekarang orang, dia sudah ngutang, dia sekarang yang malah jadi ini. Contoh. Saya sering itu lihat. Gini, ada orang
naik motor, ren di jalan, dicegat sama DC atau mata elang, ya kan, berhenti. Wah, harus gebukin apa? Loh, begini, kalau Anda pinjam uang dari leasing untuk kredit motor, pertanyaannya, kewajiban Anda nggak untuk mengangsur itu? Iyalah. Kewajiban, tetapi sekarang banyak orang sekarang itu seolah-olah itu kalau nggak dibayar itu ditagih, artinya nagih itu kejahatan. Lu pola pikir bangsa kita ini kayak mana sih? Kalau Anda kredit motor, terus Anda tidak bayar, maka Anda itu pasti dicari orang, ditagih. Waktu ditagih, jangan Anda bilang, memang ini harus dimusnahkan. Seolah-olah justru malah ini ada mafia orang kredit nggak dibayar. Ya namanya kredit ya harus dibayar, gimana? Namanya utang harus dibayar. Iya betul. Cuman sekarang di tengah-tengah masyarakat ada saya lihat komen-komen musnahkan para penagih-penagih. Maksudnya apa? Maksudnya kredit nggak usah dibayar gitu. Makanya begini loh, saya ini heran ya, kenapa kita ini kok seperti ini? Begitu loh. Kalau orang kredit sepeda motor, iya kewajiban dia membayar. Kalau misalnya dia ditagih, ya itu resikonya karena dia nggak bayar. Coba kalau dia bayar, nggak mungkin kan dia ditagih, orang sudah bayar. Begitu. Ditagih yang nggak belum bayar ya memang harus dibayar, kalau telat ya ngomong gitu kan. Iya seperti itu kan clear masalahnya. Oke. Nah jangan kita ini menjadi suatu bangsa yang kita ini seolah-olah membenarkan bahwa kalau utang itu nggak dibayar. Ini bangsa macam apa kalau seperti itu? Coba. Kecil apapun harus dibayar. Iya harus dibayar. Nah kalau misalnya Anda tahu bunganya besar, contoh saya nih, ini kejadian saya sekarang ini, saya ngomong sekarang beneran ini sekarang. Beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah tempat penjualan kendaraan karena kendaraan saya itu sudah cek engine-nya itu hidup. Ya kan, hidup terus ya, baru kemarin itu akhirnya saya benerin. Datang saya ngobrol sama ininya, apa namanya, marketingnya, bla 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 bla. Kalau cash berapa? Sekian. Aduh, cash sekian, duit dari mana ya kan? Oke. Terus kalau kredit berapa? Oh kalau kredit segini. Terus pembayarannya berapa? Segini selama segini. Wah mak, bunganya banyak sekali bunganya dalam saya kan. Nah, ketika saya sudah memperhitungkan kemampuan saya, tidak mampu saya bayar begini, ya nggak usah saya ambil. Kalau saya ambil artinya saya sudah sepakat bahwasannya saya mampu. Jangan nanti saya ambil, blender saya diambil. Oh, jangan menyalahkan satu sisi, harus dilihat dari dua sisi begitu. Dia juga nggak maksa kan, utang nggak lo sama gue, awas lo kalau nggak utang awas lo hilang kuping lo. Kan nggak ada dia ngomong begitu, betul? Maksudnya nggak maksa sih, tapi kadang ada yang ngerayu. Itu dari pihak kita juga dari pihak yang lain nanti nih ya. Itu dari pihak yang pertama, yang peminjam. Nah, kalau dia sudah tidak sanggup, sudah kelihatan ini bunga besar dan lain sebagainya, nggak usah diambil, tinggalkan, cari solusi lain, kan gampang. Tidak perlu kita ambil yang seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya sesuatu yang kira-kira untungnya itu lebih besar daripada bunganya, contoh seperti yang saya kasih tunjuk tadi. Kita lihat nih, ada mau sesuatu dijual murah, entah mobil, entah apalah dijual murah. Perlu uang kita seketika itu juga. Bunganya besar, kalau untungnya lebih besar, kenapa tidak? Why not? Gasak, ya kan? Gasak. Contoh, rumah aslinya ini harganya 100 juta. Dijual cepat, 70 juta, cepat, segera, perlu duit, ambil, ya kan? Kalau bunganya cuma 5 juta, kenapa dapat dari situ 30 juta kok? Artinya masih ada untung 25 juta. Otak bisnis jalan. Begitu.
Tapi kalau sudah nanti udah diperkirakan, ini bakalan nggak mampu, ini bakalan begini, blender saya bakalan disita. Sikat pokoknya. Nanti kalau blender disita, mulailah mewek ke publik. Upload video. Teman-teman, blender saya disita. Ini memang mereka ini tidak punya hati nurani. Ya kalau nggak mampu nggak usah gitu. Udah tahu kerjaan mereka begitu kok ngapain? Anaknya aja sekarang udah berhasil. Iya, maksud saya begini. Kita ini kalau mau adil itu kita harus lihat dari dua belah sisi. Nah, sedangkan yang satu sisi nih, yang masalah peminjam uang, entah itu perbankan, leasing dan lain sebagainya maupun perorangan pribadi. Kan nggak semua mereka itu mau menuruti Alkitab. Ya kan? Kalau mereka mau menuruti Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, makasih Bang Herman. Kalau yang tertulis di dalam Alkitab dikatakan jangan engkau mengambil riba, mengambil bunga dari orang jatuh miskin. Udah, masalahnya bank mana mau peduli. Contoh, ada orang datang ke bank. Pak, ya saya mau ngajukan kredit Pak. Anak saya udah income nggak punya makan Pak. Oh Bu, maaf Bu, ini prosedur Bu. Saya Kristen Bu, tapi prosedurnya begitu. Masalahnya bank ini kan gak ada agamanya. Gak ada. Masalahnya bank itu tidak didirikan atas dasar agama. Bank itu didirikan atas nama bisnis. Begitu loh. Jadi kalau bank, tapi paling enggak kalau Yang Anda katakan tadi suku-suku tertentu, saya kan sudah bilang, di dalam Alkitab, jangan kamu berlaku demikian terhadap saudara-saudaramu yang jatuh miskin. Di dalam Alkitab itu sebenarnya spesifik sesama bangsa Israel itu. Seperti itu. Jadi kalau ada saudaramu, kalau kita bicara saudara itu kan ditanyakan kepada seseorang kepada Tuhan Yesus. Siapakah saudara kita? Siapakah sesama kita? Itu kan ditanya kan sama seseorang kepada Tuhan Yesus. Siapa saudaraku katanya? Tuhan Yesus membawa satu umpama tentang seseorang yang melakukan perjalanan. Di jalan dia dibegal. Ada seorang ahli Taurat, dilihat, pergi. Ada orang Farisi, lihat, pergi. Tetapi ada seorang Samaria. Orang Samaria loh. Yang jadi musuhnya orang Yahudi. Ya, yang orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka. Ditolong orang tersebut. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Siapakah orang yang berlaku menganggap dia sebagai saudaranya sendiri? Tentu yang menolong dia. Nah kita sebagai orang Kristen seperti itu. Sudah tahu dia orang miskin, sudah tahu nggak punya duit, malah dicekek dengan riba. Itu nggak boleh, itu tidak biblikal. Karuan aja nggak usah pinjemin duitmu, beres. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? udah, oke. Oke, makanya tadi konteksnya berbicara dengan tetangga sebelah ya. Nah kalau tetangga sebelah itu tidak boleh riba. Makanya saya bilang bank semua dagang tutup semua. Gak boleh ada yang ambil untung. Seperti itu. Oke ya, saya turunkan ya. Thank you. Oke, terima kasih. Tuhan berkati ya, saya turunkan.